Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita semua berada. Biarlah itu tidak mengurangi rasa syukur kami atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua, dan kehidupan semua umat manusia dimanapun berada. Mari kita sejenak datang ke hadirat Tuhan. Kita mengadakan mezbah dengan keluarga kita, mezbah doa bersama dengan keluarga kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk kita boleh datang di hadirat Allah. Marilah kita meyakini bahwa ibadah persekutuan doa malam kita pada hari ini atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita menyuarakan isi hati kita di hadapan Allah. Kita memuliakan nama Allah hari lepas hari. Kita pujikan lagu Yesus, Ku Cinta Kau. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah,
yang hidup menurut Taurat Tuhan. Biarlah setiap kita hidup menurut Taurat Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita memasuki doa syafaat yang kita akan doakan bersama-sama, kita akan kembali memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan bahwa hanya Yesus yang setia. Di dalam kondisi apapun, Dia senantiasa mendampingi kita. Tuhan Yesus setia. Badai mengamuk dan gelombang mengayun, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala sesuatu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala sesuatu selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari bersama-sama kita bersehati. Mari kita mendoakan, memohon kepada Tuhan agar wabah COVID-19 saat ini segera berlalu. Kita tahu dampak-dampak yang tidak mudah dihadapi oleh umat manusia seluruh dunia. Tapi kita harus beriman bahwa Tuhan menolong setiap umat manusia. Berikutnya kita juga doakan untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran, serta mereka yang sakit, mereka yang terkena wabah COVID-19 ini, bahkan mereka yang kehilangan keluarga. Kita tahu sampai hari ini lebih dari 200 orang yang meninggal akibat terserang wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa agar mereka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, tidak henti-hentinya kami bersehati berdoa, memohon belas kasih-Mu bagi umat manusia seluruh dunia ya Bapa. Tuhan, firman-Mu seringkali menyatakan Tuhan, jikalau 2-3 orang berkumpul dan mereka berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan, maka Engkau akan mengampuni sekian juta orang ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap hati yang takut akan Engkau, setiap hati yang rindu senantiasa berdoa dan berharap kepadamu Tuhan. Bahkan kami percaya jutaan orang sedang memohon belas kasih-Mu Tuhan, untuk menolong kami umat manusia dari wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Maka tolonglah kami ya Bapa, berikan kami belas kasih-Mu Tuhan, supaya wabah ini segera selesai Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas seperti sedia kala ya Bapa. Tapi biarlah jadilah kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan.
Sehingga kami pun juga menyadari ya Bapa, rancangan-rancangan Tuhan yang pastinya indah bagi umat manusia juga Tuhan. Jikalau banyak hal yang membuat hati Tuhan sedih, ampuni kami ya Bapa. Mungkin selama ini kami lalai menjadi umat manusia di dalam mencintai alam semesta ini atau mengusahakan alam semesta ini Tuhan. Tapi satu hal ya Bapa, kami tahu dan yakin Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mengasihi ciptaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berserah penuh Tuhan untuk wabah COVID-19 ini bisa segera selesai ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing, supaya seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk boleh mendukung gerakan social distancing ini, agar rantai virus COVID-19 ini bisa segera terputus Tuhan. Dia tidak semakin berkembang ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami yang boleh tinggal di rumah boleh memiliki iman untuk tetap setia bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, terjangkit virus COVID-19 ini Tuhan. Kau jamah ya Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka iman, bahkan Engkau berikan mereka sukacita dan kegembiraan, sehingga mereka tidak semakin merasa cemas dan takut, tetapi mereka percaya bahwa ada Tuhan yang menolong mereka, sehingga bisa menolong imun tubuh mereka semakin kuat dan cepat pulih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap obat-obatan, dokter dan perawat yang merawat mereka, semua itu Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu, alat untuk bisa menolong mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang kehilangan sanak saudaranya, sahabatnya, siapapun mereka yang terkena wabah COVID-19 ini, sehingga Tuhan memanggil mereka ya Bapa. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan. Engkau Tuhan Allah yang mengasihi mereka ya Bapa, sehingga mereka pun bisa tetap memiliki iman di dalam Engkau, bersandar penuh di dalam masa-masa kehilangan mereka ya Bapa. Kau kuatkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka yang sedang kehilangan ini ya Bapa. Terima kasih Allah. Selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap dokter, tenaga medis, dan juga sukarelawan yang terus membantu proses dari pengobatan atau perawatan pasien yang ada, supaya Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kekuatan, peralatan perlengkapan boleh tersedia dengan baik, bahkan imun tubuh mereka, kondisi fisik mereka terjaga dengan baik. Banyak dokter yang boleh mendukung sehingga mereka bisa bergantian berjaga, sehingga kondisi tubuh mereka tidak lelah, tetapi ada waktu-waktu tertentu mereka bisa saling mendukung untuk bisa menolong setiap pasien yang ada. Mari kita terus doakan untuk mereka, sehingga mereka juga memiliki kekuatan. Kita terus percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bagi mereka, maka kekuatan mereka boleh senantiasa dipulihkan. Kita juga berdoa untuk jemaat GKT di seluruh Indonesia, bahkan terkhusus di Sumbawa juga, supaya kita semua senantiasa terlindung dalam perlindungan Allah. Tuhan juga menjagai pekerjaan-pekerjaan jemaat kita dalam kondisi atau saat-saat situasi seperti ini. Tuhan juga jagai keluarga mereka yang terpisah, sehingga kita tetap boleh tenang menghadapi situasi ini walaupun sedang terpisah dengan keluarga kita. Kita terus dukung doa mereka. Kita juga berdoa untuk seluruh umat manusia di dunia ini, biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk setiap pekerja yang saat ini sedang bergumul karena terkena dampak social distancing ini. Mungkin ada yang pekerja harian, buruh, atau pekerja yang berada di usaha-usaha home industry yang mereka harus dirumahkan. Biarlah Tuhan memelihara mereka, bahkan melalui
program-program pemerintah, mereka pun juga bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Bapa di dalam surga, tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa untuk dokter dan tenaga medis yang lain, para sukarelawan yang mereka mempunyai hati untuk melayani. Tuhan, berikan mereka keberanian, berikan mereka ketenangan ketika mereka harus bekerja ya Bapa. Karena kami menyadari yang mereka hadapi saat ini bukan sekedar pasien yang biasa mereka pelajari hari lepas hari Tuhan, tetapi pasien yang terkena wabah COVID-19 ini yang pastinya mempengaruhi kondisi mental setiap perawat dan dokter juga ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Kau mengasihi mereka ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami bersehati mendoakan dokter, para medis, perawat, bahkan sukarelawan yang boleh menolong mereka dalam bekerja. Engkau sendiri Tuhan yang menolong karyawan rumah sakit ya Tuhan. Di kota-kota yang terkena dampak terbesar pun Tuhan Kau tolong mereka ya Bapak. Bahkan setiap perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya di seluruh dunia ini Tuhan Kau berikan kekuatan secara fisik, Kau lindungi mereka ya Bapak. Bahkan berikan mereka sukacita di dalam melayani ya Bapak, sehingga mereka pun juga terjaga ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, banyak mereka yang terpanggil yang sesuai dengan profesi mereka sehingga tidak kewalahan ketika dokter menangani, tetapi mereka bisa bergantian satu dengan yang lain untuk saling mendukung dalam pekerjaan ini Tuhan, sehingga kondisi fisik mereka pun juga tetap terjaga. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk setiap makanan sehat yang cukup bagi mereka yang sedang merawat orang yang sakit juga. Kami juga berdoa untuk peralatan dan perlengkapan mereka supaya sungguh-sungguh terjaga dan terlindungi dengan baik ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami baik di Sumbawa maupun di seluruh Indonesia ya Bapa. Anak-anak Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan iman kepada mereka Tuhan. Engkau jagai mereka bahkan ketika virus ini, kondisi dunia saat ini mempengaruhi pekerjaan mereka ya Bapa. Engkau sendiri yang menolong mereka Tuhan. Mereka yang terpisah dengan keluarganya Tuhan, berikan mereka ketenangan batin bahwa Tuhan tetap memelihara mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi setiap umat-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap umat manusia supaya mereka bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia, sehingga kami hanya berteriak kepadamu, memohon kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerja yang bergumul terkena dampak social distancing ini ya Bapa. Tuhan, kami tahu ya Bapa, social distancing ini sangat menolong kami, sangat menolong untuk memutuskan tali rantai COVID-19 ini supaya tidak semakin menyebar ya Bapa. Tetapi ada dampak-dampak yang lain diantaranya Tuhan. Banyak sekali buruh-buruh harian, bahkan semua umat manusia terkena dampaknya secara ekonomi juga ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau tolong setiap kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Mereka yang terkena dampak sehingga dirumahkan juga ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu ya Bapa, Engkau satukan hati setiap mereka yang memiliki berkat lebih dari Engkau sehingga bisa saling berbagi, mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain ya Bapa, sehingga umat manusia di seluruh dunia ini bisa terawat dengan baik Tuhan. Mereka yang bergumul, berikan kekuatan kepada mereka Yesus. Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pemerintah, TNI, Polri, dan setiap aparat keamanan yang lainnya yang boleh bekerja keras menjaga Indonesia ini agar terlindung dari wabah virus COVID-19 ini. Tentunya mereka juga membutuhkan dukungan dari kita. Banyak hal yang mereka juga lakukan, banyak hal yang mereka kerjakan pada masa-masa ini. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan, bahkan ketika masyarakat harus tinggal di rumah, mereka justru harus menolong di
jalan-jalan di tempat-tempat umum, sehingga mereka pun juga bisa saja terjangkit virus ini. Tetapi karena mereka telah memberikan diri mereka untuk pelayanan masyarakat, mereka tetap maju. Oleh sebab itu kita terus doakan untuk segala aparat keamanan, biarlah mereka diberikan kekuatan. Kita juga doakan untuk usaha dan pekerjaan setiap jemaat, saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang bergumul. Kita juga doakan untuk kondisi ekonomi dunia, bahkan kita doakan supaya Indonesia dan dunia segera pulih dari wabah virus COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami berdoa Presiden, kami berdoa untuk kabinet menteri yang ada. Mereka sedang berjuang juga, Tuhan, lindungi mereka ya Bapak. Mereka juga manusia biasa, mereka mempunyai keterbatasan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh mendukung mereka, supaya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka bisa bertindak secara tepat ya Bapa. Lindungi mereka untuk tetap terus berjuang dalam penyelesaian kasus virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang ada di daerah Tuhan, pemerintahan yang paling tinggi sampai dengan yang terkecil di daerah kami yang ada ya Bapa. Engkau juga berikan kemampuan untuk mereka bisa menanggulangi wabah virus COVID-19 ini dengan baik ya Bapa. Kami tidak saling menyalahkan, tetapi kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, terus tidak henti-hentinya berdoa dengan tekun Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau mengasihi umat manusia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk TNI, untuk Polri, untuk Satpam, untuk aparat keamanan yang lainnya ya Bapa. Biarlah Engkau juga memberikan mereka kekuatan dan semangat Tuhan. Ketika keluarga mereka, masyarakat yang lain harus tinggal di rumah, harus membatasi diri, bersosialisasi, mereka juga tetap harus berjuang di jalanan, di tempat-tempat umum untuk bisa menertibkan warga sehingga warga bisa aman dalam kondisi yang sehat ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan secara fisik, Engkau berikan perlindungan khusus kepada para aparat keamanan ini Tuhan, sehingga mereka tidak terserang wabah COVID-19 ini Tuhan, bahkan terkena sakit yang lain ya Bapak. Engkau sendiri yang jagai mereka siang dan malam Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka, segala apa yang mereka nikmati juga Tuhan secara jasmani, itu pun juga mendukung mereka untuk bisa bekerja dengan baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap jemaat kami. Mungkin saat ini mereka ada yang sakit, mereka ada yang bergumul dengan keluarga, dengan pekerjaan, bahkan mereka yang bergumul karena terpengaruh dengan wabah virus COVID-19 ini. Mereka harus mengalami dirumahkan atau hal-hal yang lain ya Bapak yang mengganggu perekonomian mereka. Tuhan, berikan belas kasih-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh dunia, bahkan Indonesia. Engkau pulihkan kondisi ekonomi kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi umat-Mu ya Bapak. Biarlah hidup kami senantiasa semakin tunduk di hadapan Engkau Tuhan. Selidikilah kami ya Bapa, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh dia kala ya Bapa. Tuhan, inilah seruan doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami dengan setia, tekun, dan bersabar menanti janji-janji-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap apa yang kami boleh doakan, biarlah dengan kerendahan hati Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Kita mengambil waktu untuk menenangkan hati kita, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan lagu Tuhan Ku Rindu.
Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mempelajari, merenungkan, bahkan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami senantiasa bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan Engkau selalu menemani kami. Dan di dalam kondisi hidup manusia hari ini Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini, hati kami dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan ketakutan. Tapi pengharapan kami satu-satunya hanyalah Engkau Tuhan. Dan karena itu biarlah kami sungguh-sungguh datang berdoa kepadamu. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan dari Mazmur 119, Mazmur nomor 119, ayat 1 sampai 3, ayat 15 sampai 16 dan ayatnya yang ke-97. Dengan satu tema renungan kita pada malam hari ini, yaitu dampak hidup ketika berpegang pada firman Tuhan. Mazmur 119 nomor 119 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai 16 dan 97 saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. 15 dan 16. Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang beranggapan bahwa hidup bahagia adalah hidup yang berkelimpahan. Materi, pendidikan yang tinggi, atau terjalinnya relasi sosial yang baik dengan orang lain. Atau bahkan ada orang yang berpikir bahwa kalau ia adalah keturunan bangsawan atau menjadi orang nomor satu di dalam satu negara, ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Padahal itu bukanlah jaminan bahwa kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, orang yang serata sosial yang rendah yang seringkali kita lihat sehari-hari, banyak orang berpikir bahwa mungkinkah mereka menemukan kebahagiaan sejati? Karena secara ekonomi mereka tidak punya kemampuan, secara kedudukan mereka tidak punya, bahkan seringkali tidak terpandang di dalam lingkungannya. Mereka menemukan hidup yang bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia dengan segala daya dan upaya dalam sepanjang hidupnya selalu pengen untuk menemukan kebahagiaan. Namun apakah mereka menemukan kebahagiaan sejati? Saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, kalau kita pengen memiliki kebahagiaan yang sejati, atau kita melihat bahwa dampak dari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan adalah kita akan memiliki berkat dan kebahagiaan. Ayat 1 sampai 13 kita bisa melihat di sana. Saudaraku, ketika kita sedang berjalan di jalan raya dengan kendaraan, ada begitu banyak tanda-tanda lalu lintas yang harus kita patuhi.
aturan ini rasanya sepele, namun sebagian orang menganggap bahwa adalah sesuatu yang mengikat sehingga tidak ada kebebasan. Bahkan ada begitu banyak orang yang melanggar aturan-aturan yang dibuat padahal untuk kebaikan bersama. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang mencari kebahagiaan namun tidak menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak bisa diperoleh dengan cara dan upaya manusia, melainkan hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Kebahagiaan sejati itu bisa ditemukan dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Pemazmur secara literal mengungkapkan bahwa berbahagialah orang. Nah, ketika kita mendengar kata berbahagia, berarti kita akan menemukan satu pertanyaan. Bagaimana caranya menemukan kebahagiaan? Kalau pemazmur sendiri mengatakan berbahagialah setiap orang atau berbahagialah orang. Bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Menemukan kebahagiaan adalah berbahagia adalah mereka yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan hanya ada di dalam firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam terjemahan yang lain dituliskan di situ kata blessed, artinya diberkatilah. Mari kita perhatikan beberapa kalimat. Dampak orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, atau dampak hidup orang yang berpegang pada firman Tuhan, itu adalah mereka menemukan kebahagiaan sejati atau yang disebut dengan berkat. Menemukan berkat atau kebahagiaan sejati itu dapat kita perhatikan dengan satu prinsip yang dikemukakan oleh pemazmur, yaitu hidup tidak bercela. Arti dari hidup tidak bercela yaitu hidup yang bersih, hidup yang murni, tidak kotor dan tanpa celah. Dapat kita bandingkan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14. Di sana katakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-11, di sana juga dikatakan dalam terjemahan yang lain, tetapi engkau adalah milik Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Karena itu orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Orang yang berbahagia yang kedua yang dapat kita lihat adalah mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan. Artinya bahwa seluruh aspek kehidupan kita meliputi pemikiran, perbuatan kita dan perkataan kita, ukurannya itu selalu pada hukum-hukum Tuhan. Bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir berkata pada waktu di Gunung Sinai, dapat kita lihat dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan di sana, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka ia akan menjadi harta kesayangan Allah sendiri. Jika kita sudah menjadi harta kesayangan Allah sendiri, maka kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Artinya bahwa kita menjadi milik Allah sepenuhnya yang dikasihinya. Lalu apalagi ciri orang yang akan mendapat kebahagiaan sejati dan mendapat berkat yang ketiga selanjutnya, yang tidak melakukan kejahatan. Dengan jelas di sini bahwa firman Tuhan menunjukkan jalan menuju kebenaran. Dan orang yang taat melakukan kebenaran akan hidup di dalam kebenaran itu. Karena hanya kebenaran yang memberikan kebahagiaan.
Hanya mereka yang hidup dalam kebenaran Allah akan menemukan kebahagiaan. Dengan demikian, hidup yang berbahagia adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya bahwa kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah bukan seperti yang didapat atau diciptakan atau dibuat oleh manusia, tetapi kebahagiaan yang di sini adalah kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan. Dan itu adalah berkat yang kita tidak temukan di dunia ini. Berkat bukan diukur dalam hal materi saja, tetapi berkat yang dimaksud di sini adalah cakupan Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup orang yang taat kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, biarlah kita diberkati, kita menemukan kebahagiaan sejati ketika kita boleh hidup taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu saya dan Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan yang memberikan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah berkat terindah kepada setiap orang benar yang melakukan firman Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari, apa dampak ketika kita boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan atau dampak di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kita memiliki arah hidup yang jelas. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 15 sampai 16 dan ayat yang ke-97. Saudaraku, ketika manusia hidup di dalam dunia ini, apakah yang menjadi pedoman hidupnya? Seorang yang ingin menemukan pedoman hidup sejati, bagaimana ia dan apa yang harus ia lakukan, hanya ada satu, yaitu ia harus menemukan pedoman hidup itu melalui firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kita menjadikan firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki hari ini sebagai pedoman di dalam hidup kita, supaya kita memiliki dampak hidup, yaitu hidup yang menemukan kebahagiaan, hidup yang menemukan berkat ketika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Apakah Alkitab yang kita miliki hari ini sungguh-sungguh kita jadikan sebagai pedoman hidup kita dan kita sukai benar firman Tuhan itu? Ataukah kita hidup di dalam sebuah istilah yang seringkali kita dengar bahwa buku yang paling banyak dimiliki oleh orang Kristen adalah Alkitab, tetapi buku yang paling jarang dibaca adalah Alkitab itu juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur di sini melihat bahwa firman Tuhan adalah pedoman hidup yang sangat berarti di dalam hidupnya pemazmur. Firman Tuhan yang di dalamnya memiliki dampak bagi orang yang taat kepada firman Tuhan tersebut. Dalam bagian ini ada satu komitmen yang sangat luar biasa, yang sangat kuat dari pemazmur. Bahkan bukan hanya komitmen, tetapi sebuah janji di dalam diri pemazmur untuk menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman. Pemazmur menyadari bahwa tanpa firman Tuhan hidupnya tak punya arti apa-apa. Tanpa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, ia tidak tahu arah hidup pemazmur. Dengan alasan inilah muncul suatu ungkapan menggemari firman Tuhan siang dan malam. Karena pemazmur yakin bahwa ketika dia menggemari firman Tuhan, dia menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya, maka ia akan tahu arah hidup yang pasti, arah hidup yang benar ketika menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman. Nah, karena itu mari kita perhatikan ungkapan-ungkapan pemazmur ini yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman supaya arah hidupnya jelas. Yang pertama adalah merenungkan cita-citamu, yang diambil dari kata meditasi. Memusatkan pikiran pada firman Tuhan dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Kata mengamat-amati adalah diartikan mengingat terus menerus jalan-jalan Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Lalu yang berikutnya komitmen pemazmur adalah, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, yang menjadikan kesukaan untuk setiap firman yang didengar dari Alkitab ini. Bahkan pemazmur berkata, firman-Mu tidak akan kulupakan. Artinya ada satu janji yang diungkapkan pemazmur, bahwa tidak akan pernah melupakan firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari, bahkan sangat mencintai, tidak akan pernah kulupakan.
Dia begitu mencintai firman Tuhan, sehingga itu menjadi pedoman hidupnya yang tidak dilepaskan sedikit pun dari hidup pemazmur. Komitmen ini mengingatkan kita bahwa adalah prinsip yang dilakukan terus-menerus dalam sepanjang hidup dan tidak pernah bosan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apakah selama ini kita pernah bosan untuk membaca Alkitab? Ataukah selama ini kita seringkali menjadikan firman Tuhan, menjadikan Alkitab itu sebagai obat tidur? Ketika kita tidak bisa tidur di rumah, lalu kita ambil Alkitab kita, lalu kita baca 1-2 kata, 1 ayat, lalu kita bisa terlelap. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, firman Tuhan itu pedoman hidup yang menunjukkan kita jalan kebenaran, yang menunjukkan kita jalan yang terbaik, dan kita menemukan jalan yang baik di dalam hidup ini. Mari jadikan firman Tuhan sebagai satu dasar hidup kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah selama ini kita menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan primer di dalam hidup kita, atau kebutuhan yang sangat kita butuhkan? Ataukah kita menjadikannya sebagai kebutuhan tambahan, kebutuhan sekunder? Kalau kita ada masalah baru kita mencari firman Tuhan. Tapi kalau kita lagi berada di dalam kondisi yang baik, kita seringkali melupakan Tuhan. Pemazmur dalam kondisi apapun, dia selalu mengingat firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah prinsip yang sama dari pemazmur menjadi prinsip kita juga hari ini? Biarlah kita boleh hidup mendengarkan firman Tuhan, merespon, melakukan firman Tuhan sebagai prinsip utama kita. Sehingga ketika kita melihat apa dampak hidup bagi orang yang menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman, ia akan menemukan hidup kebahagiaan sejati, atau yang disebut dengan berkat. Lalu yang kedua adalah dia akan menemukan kehidupan yang lurus, memiliki arah hidup yang jelas ketika menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Itu akan kelihatan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, yang merenungkan siang dan malam, dia akan menemukan kebahagiaan sejati sekalipun ada begitu banyak tantangan di dalam hidupnya. Lalu kita bisa melihat, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang yang hidup berpegang kepada firman Tuhan memiliki arah hidup yang jelas, selalu hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kebenaran di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, maukah kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai kegemaran di dalam hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, bahkan menjadi kebutuhan primer di dalam hidup kita? Maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Kita akan menemukan suatu arah hidup yang jelas di dalam hidup ini. Tuhan menolong kita untuk memahami firman-Nya, dan Tuhan memberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami firman Tuhan yang kami kenal dengan kata Alkitab hari ini, Tuhan, sebagai pedoman hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh, Tuhan, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dan kami mau mencintai firman-Mu, merenungkan siang dan malam, bahkan tidak pernah melupakan firman-Mu, Tuhan. Supaya kami menemukan kebahagiaan di dalam hidup ini, kebahagiaan sejati. Supaya kami menemukan arah hidup yang jelas di dalam hidup kami, Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan renungan pada malam hari ini. Supaya kami kembali berkomitmen seperti pemazmur, menjadikan firman-Mu sebagai pedoman utama di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah juga di dalam masa-masa pergumulan kami hari ini, pergumulan dunia, pergumulan bangsa kami dengan adanya wabah COVID-19, kami boleh terus menjadikan firman-Mu, Tuhan, sebagai pegangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati gereja-gereja-Mu, Tuhan, yang bergumul hari ini dengan adanya wabah virus COVID-19. Tuhan, tolong kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi oleh Tuhan,
Demikianlah seluruh rangkaian doa malam kita pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan Saudara, dan Dia selalu menemani Bapak Ibu dan Saudara dalam setiap kondisi apapun. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu dan Saudara, yakinlah bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Dia akan terus menyertai kita. Allah yang Tritunggal itu, penyertaannya dari kekal hingga kekal, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu.